Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 3 Juni 2025, gereja memperingati seorang kudus, Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan. Mereka adalah para martir Uganda. Kita akan menimba inspirasi dari pengalaman hidup Carolus Lwanga dan juga dari Injil serta Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kutipan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kutipan Injil hari ini Yesus mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku." Perkataan Yesus kepada Bapaknya ini, saudari-saudara, juga memberi contoh kepada kita bagaimana kita harus menghidupi pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, karya-karya pelayanan kita, dan bertanggung jawab atasnya, bukan semata-mata karena tuntutan hidup atau tuntunan bos, tuntunan pimpinan kita, melainkan sebagai bentuk kita memuliakan Bapa di surga, memuliakan Bapa melalui segala pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu. Saudari-saudara, hari ini gereja memperingati Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan martir Uganda. Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan martir, saudara-saudari, adalah salah satu contoh bagi kita bagaimana pekerjaan-pekerjaan mereka, pilihan-pilihan mereka itu sungguh memuliakan nama Allah di sorga. Rupa-rupanya dengan kedatangan para misionaris di Uganda,
Afrika Timur pada abad ke-19, tahun 1879, itu dianggap sebagai penghalang praktik adat istiadat primitif dan kebiasaan buruk di sana. Ada perdagangan manusia, ada poligami yang luar biasa, ada kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan di tengah kebencian Raja Muanga kepada agama baru ini, Carolus Luanga tetap setia mengajarkan iman dan membaptis para pelayan istana. Ini istilahnya masuk ke kandang singa dan membuat singa semakin membenci. Itulah yang terjadi pada Santo Carolus. Bersama 22 kawannya, Carolus Luanga dibakar pada tanggal 3 Juni 1886. Hari ini tanggal 3 Juni adalah peringatan untuk mereka. Kesaksian iman Carolus Luanga dan kawan-kawan saudara-saudara menyuburkan pertumbuhan iman Kristiani di Uganda hingga hari ini. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa peneguhan, apa inspirasinya untuk kita? Saudara-saudara, kita bekerja, kita berkarya, kita mencari nafkah, kita mengurus rumah tangga, mengurus keluarga. Melayani keluarga atau apapun bentuknya, itu adalah sebagai luapan jiwa kita untuk memuliakan Allah Bapa kita. Sebagai bentuk persembahan hidup kita, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Pekerjaan kita apapun itu sekali lagi adalah suatu ungkapan memuliakan Allah Bapa kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan kegiatan kita, karya pelayanan kita saudara-saudari, kita akan selalu ingat perkataan Yesus ini, bahwa Ia memuliakan Bapanya melalui semua pekerjaan yang dilakukannya. Maka berbahagialah kita semua selama kita masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, karya-karya kita sebagai bentuk kesaksian syukur, sebagai bentuk sukacita yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai saudara-saudari, pekerjaan-pekerjaan kita justru memuliakan diri sendiri dan bukan memuliakan Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, demikian juga Paulus dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Paulus tidak pernah lalai mengajar dan membina iman umat di Efesus. Ia tidak bersalah kepada siapapun yang akan binasa karena telah menyampaikan seluruh maksud Allah kepada mereka. Dia tidak takut kepada macam-macam kesulitan, ancaman, penderitaan. Untuk memuliakan Allah, segala sesuatu berani dihadapi oleh Paulus. Moga-moga saudara-saudari, kita pun diteguhkan untuk berani mewujudkan iman kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam karya-karya kita, sehingga apapun pekerjaan kita, apapun karya kita, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua pekerjaan, semua karya-karya yang boleh kami lakukan setiap hari di dalam hidup kami. Anugerahkanlah kami sukacita yang cukup untuk lebih bisa memuliakan Engkau melalui semua pekerjaan yang kami lakukan. Limpahkanlah pula berkat-Mu dalam hidup kami, agar kami juga mampu melakukan semua pekerjaan kami, semua karya pelayanan kami sehari-hari dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk memuliakan nama Allah Bapa di surga. Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana. Karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.